Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali dulu dan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Eh, baik. Terakhir itu materinya sudah selesai ini ya. Apa namanya? Status bilang gender people sudah ya? Belum ya? Catatan, bentar saya buka dulu. Tipe terakhir link grup Yesus. Tapi bentar saya cek rekaman terakhir ya. Ya, Dari terakhir Masobih Musa. Terus bilangan gender. Oh, ya tentang gender. Berarti sekarang tipe ya. Oke, sebelumnya saya review dulu ya tentang materi sebelumnya. Empat properti dari ism ya. Misalnya ada status, bilangan, gender, dan juga tipe. Status bisa dari empat hal ya. Pertama bentuknya, kemudian cirinya, kemudian dari utuh atau ringkas, dan terakhir adalah fleksibilitas ya. Kalau bentuknya itu ada tiga, rafa nasab jar, rafa pelaku, nasab keterangan, jar sebagai kata setelahnya. Ya, sedangkan cirinya dari akhiran ya. Kun adhin, ani, aini, una, ina. Kalau untuk muannasnya tun tantin, tani, taini, atun, atin. Kemudian kalau utuh di tabel muslimun dan muslimatun, kalau ringkas kehilangan tanwin dan kehilangan nun ya. Muslimatun menjadi muslimatu, muslimatun menjadi muslimatu, atau muslimuna menjadi muslimu, dan seterusnya. Nah, kalau fleksibilitas sebagai tiga, fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel. Umumnya isom itu masuknya fleksibel gitu ya. Adapun non fleksibel cirinya adalah berakhiran alif atau alif maksurah. Nah, kalau dia bentuknya semi fleksibel itu nama orang non Arab dan juga nama tempat spesifik. Ya. Dampaknya kalau non fleksibel itu semuanya sama ya. Musa, Zakaria. Kemudian kalau semi fleksibel itu tidak ada tanwin dan tidak ada kasroh. Jadi contohnya nama orang spesifik Ibrahim ya. Nama orang non Arab Ibrahim. Ibrahimu, Ibrahima, ya tidak ada Ibrahimi ya. Begitu juga Makkata. Itu sama fleksibel. Kalau fleksibel sama seperti kiri dalam tabel muslimun dan muslimatun. Ya, setiap isim yang bisa dimasukkan dalam muslimun dan muslimatun masuknya fleksibel. Itu untuk status ya. Kemudian bilangan bagi kepada tiga hal ya. Bilangan dibagi pada tiga hal. Pertama, mufrad musanna yang ada dalam tabel muslimun dan muslimatun. Kemudian yang perlu diperinci adalah tentang jamaknya. Jamak bagi pada 6, jamak laki-laki, jamak perempuan berakal,
jamak perempuan tidak berakal, jamak taksir, jamak taksir ya, yang berakal. Ya, sebentar, sebentar. Berpencet sama anak saya ini, pinternya. Jamak taksir ya berakal, jamak taksir tidak berakal dan isim jamak. Kalau jamak laki-laki ya cirinya adalah berakhiran una ina, dianggap tiga laki-laki. Jamak perempuan berakal tidak berakal, cirinya adalah akhiran atun atin. Kalau berakal mmj, manusia malaikat jin. Ya, kalau manusia malaikat jin berakal berarti dianggap tiga perempuan. Kalau yang tidak berakal, berakhiran atun atin, dia dianggap satu perempuan. Jamak taksir dan isim jamak bukan berakhiran atun atin, bukan berakhiran una ina ya. Kalau isim jamak spesifik ya, katanya ada tiga, kkn, kaumun, korun, nas. Kemudian jamak taksir ya, jamak yang tidak berpola atun atin, una ina. Contohnya kutubun ya, kitab ya. Nah, bisa yang berakal atau tidak berakal atau rusulun ya, rasul, rasul ya. Kalau dia berakal dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Kalau jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan. Nah, ini perlakuan-perlakuan ini yang membedakan atau yang paling penting ya dalam kita menentukan kedudukan sebuah kata ya. Ya, khususnya kalau jamak. Karena nanti ada bilangannya jamak ya atau dia jamak tapi justru dianggap satu. Satu perempuan, satu perempuan. Ini yang paling penting adalah memahami tentang jamak taksir ya dan juga jamak perempuan tidak berakal. Ya. Akhiran atun atin tapi dianggap satu. Begitu juga isem jamak ya. Isem jamak itu kaum eh, kornun generasi nas ya. Isemnya itu tunggal ya, kata kaum itu tunggal, kata kornun itu tunggal, kata nas itu tunggal. Tapi ya berisi kumpulan banyak orang. Nah, itu yang beda. Kemudian yang terakhir yang kemarin adalah tentang bilangan. Status bilang gender. Tentang gender ada dua, prod, musanna. Normalinya adalah uh, prod, prod, muzakkar atau muannas. Muzakkar itu dianggap bentuk normalnya dari sebuah isem. Nah, harus ada alasan dia dianggap sebagai mu'annas ya. Baik itu pertama hakiki ya, mu'annas hakiki atau majazi. Majazi. Yang hakiki ini jelas ya secara lahir dia memang dianggap perempuan ya. Ya, ibu, tante, kemudian Bude ya atau Fatimah, Aisyah ya dan seterusnya. Memang lahirnya adalah laki perempuan. Nah, yang perlu dipelajari adalah mu'annas majazi. Apa itu? Mu'annas yang kiasan ya. Dianggap kiasan atau apa namanya? Yang tidak tahu ya secara gender dia dilahirkan perempuan atau tidak. Nah, dari mana kita tahu? Pertama, dia kalau berakhiran tak marbutoh ya. Tidak semua ya. Misalkan Sholah, Rohmah ya. Kemudian Aisyah ya. Fatimah. Nah, itu kan pakai tak marbutoh semua. Tapi tidak semua yang pakai tak marbutoh itu merupakan perempuan ya. Contohnya Hamzah. Hamzah itu pakai tak marbutoh belakangnya. Ubaidah ya. Ubaidah itu pakai tak marbutoh tetap dianggap laki-laki. Kenapa? Karena memang lahirnya dianggap sebagai laki-laki ya. Jadi perakhiran tak marbutohnya kalah dikalahkan dengan faktor biologis.
kemudian berakhiran alif hamzah atau alif maksurah. Nah, ini biasanya nama-nama warna ya, bayadho, hadro, zarqo ya, atau komparasi, husna, fudla ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah jamak ya, jamak taksir, jamak perempuan maupun jamak taksir ya. Yang perempuan berakal atau tidak berakal otomatis ya dianggap perempuan. Jamak taksir yang tidak berakal otomatis dianggap perempuan. Jamak taksir yang berakal punya potensi juga sebagai perempuan. Jadi ada opsi ya, jamak taksir yang berakal itu menjadi satu perempuan. Meskipun juga punya opsi menjadi tiga laki-laki ya, makanya katanya adalah tahu. Kalau kata itu ada dua potensi, tapi kalau nanti berangkai dengan sebuah kalimat, nah, tetap dipilih salah satunya. Jamak taksir, kemudian anggota tubuh yang berpasangan. Ya, anggota tubuh yang berpasangan. Ya, anggota tubuh berpasangannya apa saja ya? Mulai dari yadun, ya rijalun, ya. Nah, kemudian eh, kodamun, ya telapak kaki, ya ainun mata, ya setiap yang berpasangan, yaitu memiliki eh, apa dianggap sebagai gender perempuan. Nah, kemudian anggota tubuh pasangan, kemudian nama tempat yang spesifik ya, nama tempat yang spesifik. Contohnya nama neraka ya, Jahannam, Sa'irun ya. Nah, itu dianggap sebagai gender perempuan. Dan terakhir adalah Arab Setsu atau eh muannas simai ya, berdasarkan pendengaran yang kita dengar dari orang-orang Arab ya. Harbun sama un syamsun ya. Kemudian uh, narun samsun ya, apa misalkan nafsun ya, kemudian baksun, bi'run ya, aso ya, jahannam, torikun, sabilun dan seterusnya ya. Ada 15 ya. Nah, itu merupakan Arab sesuatu. Tidak ada alasan ya secara pasti yang menyebabkan ini terkategori sebagai perempuan. Memang karena kebiasaan orang-orang Arab menganggapnya sebagai perempuan. Nah, ini gender ya, mengetahui gender perempuan. Dan terakhir yang akan kita pelajari adalah tentang tipe. Nah, tipe ya, kalau dalam bahasa Indonesia misalkan seekor kucing, sebuah bunga, setangkai bunga, sebuah buku, setangkai bunga, seorang anak. Nah, ini masih umum ya, tidak jelas yang mana objeknya yang dimaksud ya. Tapi kalau disebutkan kucing tersebut, buku itu, bunga ini, anak saya ya. Nah, ini menjadi spesifik ya, jelas ya. Kucing mana kucing yang itu ya, buku mana buku yang itu, bunga mana bunga ini, anaknya mana anak saya. Jadi itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ya biasanya pakai atau pakai the ya. Itu yang umum, ya the itu yang spesifik ya. A book, the book. Nah, kalau dalam bahasa Arab yang umum itu disebut dengan nakiroh ya. Nakiroh ya. Kemudian yang spesifik itu disebut dengan ma'rifah. Jadi nakiroh au ma'rifah ya. Nakiro itu umum, defaultnya ism itu tipenya umum, dan yang spesifik itu adalah ma'rifah. Nah, tugas kita adalah mencari tahu alasan-alasan kenapa isim tersebut dikategorikan sebagai ma'rifah. Ada 7 alasan. Pertama, nama spesifik. Nah, ini insya Allah mudah ya. Setiap ada nama yang mengarah kepada sesuatu yang sangat jelas ya. Baik itu nama orang, nama tempat, dan juga ya seringnya nama orang, nama tempat ya. Nama orang misalkan Salma, Syahril, Syamil ya, atau nama kita masing-masing atau nama Nabi. Nah, itu nama spesifik ya. Nah, begitu juga nama tempat Jogja, Jakarta, Indonesia ya, Makkah dan seterusnya. Nah, itu spesifik. Jadi, nama yang spesifik otomatis menjadi ism yang tipenya spesifik. Nah, ini insya Allah nggak perlu kita bahas. Kemudian yang kedua, berawalan alif lam. Ini menjadi menarik karena mengakibatkan segala sesuatu yang diawali dengan alif lam menjadi spesifik. Sebagaimana tadi ya, dalam bahasa Inggris, a book sama the book. Nah, the book itu menjadi spesifik. Nah, kalau dalam bahasa Arab juga sama ya. Alif lam ini menjadikan dia spesifik ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris pakai tanwin biasanya a book atau an book. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab pakai tanwin, misalkan katanya adalah rumah.
Ya, rumah itu adalah baitun. Ini yang umum ya. Rumah masih tipenya adalah umum atau sebuah rumah. Tapi kalau mau kita spesifikkan menjadi apa? Al-baitu. Al-baitu. Ingat, tidak dalam kaidah bahasa Arab tidak mungkin ada pertemuan antara tanwin dengan alif lam. Nah, maka tidak mungkin ada kata al-baitun, nggak mungkin. Karena tidak boleh bersatu antara tanwin dengan alif lam ya. Maka kalau misalkan kita merubah dari bentuk yang ada tanwinnya, bentuk umumnya, kalau menjadikan spesifik, maka tanwinnya juga hilang ya. Al-baitu. Oke. Nah, itu eh, bagian pertama ya. Jadi isem yang diawali dengan alif lam ya, maka menjadikan spesifik. Tetapi yang pakai tanwin itu juga ada yang spesifik ya. Contohnya nama orang ya, nama Muhammad, Shu'aib, Zaid ya. Itu merupakan spesifik ya. Ya, karena memang nama orang sudah jelas ya. Tapi normalnya kalau bukan nama orang, kalau dia pakai tanwin itu tipenya adalah umum ya. Normalnya kecuali kalau dia nama orang pakai tanwin tidak masalah ya. Muhammad, Hud, Saleh, Shu'aib itu juga nama orang yang spesifik meskipun pakai tanwin. Itu ada dua nama spesifik dan juga berawalan alif lam. Nah, selanjutnya disingkat dengan dimi. D-nya itu domir, D-nya itu domir kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada saya, kamu, mereka, kalian, dia, dan lain-lain. Nah, dalam bahasa Arab dari huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Nah, itu semua adalah tipe-tipe yang spesifik. Ya, jelas gitu ya. Siapa dia, siapa mereka berdua, siapa kalian, dan seterusnya. Jadi, domir, kata ganti, itu merupakan tipenya spesifik. Kemudian, ina adalah isyarah, kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk itu cuma ada dua, ini dan itu. Nah, dalam bahasa Arab didetailkan gitu ya. Ini itu ada 9 dikali 2 berarti 18. Itu ada 9 dikali 2 ada 18. Berarti kata tunjuk dalam bahasa Arab ada sekitar 36. Ya. Nanti didefinisikan kata tunjuknya itu ya. Kalau mungkin kita tahu hanya hadza dengan hadhihi ya. Hadhihi. Nah, ini turunannya adalah banyak lagi. Hadza, hatani, hadzani, hadzaini, hadzani, haulahi, haulai, haulai ya. Nah, begitu juga hadhihi, hatani, hataini, hatani, haulahi, haulai, haulai. Ini yang kata tunjuk yang dia eh, apa namanya? Yang bentuknya satu gitu ya. Lagi bentuk yang jauhnya ya. Zalika dengan tilka ya. Zalika. Nanti insya Allah akan dipelajari. Tapi prinsipnya ada turunan-turunan ya. Zalika dengan tilka. Ini bentuk dari turunan dari kata tunjuk. Nah, kemudian bentuk lain ya, dimi, M-nya adalah isem mausul. Ya, isem mausul. Nah, mausul ini kalau dalam bahasa Indonesia sering diistilahkan sebagai kata sambung ya. Ya, biasanya pakai yang ya. Dia yang apa begitu ya, mengarah kepada sesuatu yang spesifik ya. Kalau dalam bahasa Arab, kata mausul tersebut adalah alladzi atau allati ya. Alladzi, alladzaini, allati, allati. Nah, itu insya Allah juga akan dipelajari di next yang mungkin nanti akan dijabarkan lebih detail. Tapi prinsipnya, D itu kata ganti domir, I itu isyarah, M itu mausul. Dan satu lagi, Y itu adalah ya munada panggilan ya, ya Rasul, ya Ahmad, ya Adam, ya dan seterusnya. Nah, munada ya kata setelah panggilan ya. Jadi misalkan ada kata ya Adam,
ya Adamu. Ya. Ya di sini ya ini disebut dengan ya munada. Nah, ini panggilannya ya. Maka di sini disebut dengan ya munada. Kalau ada panggilan diawali dengan ya begini, maka itu adalah panggilan spesifik ya, ditujukan kepada siapa? Ya Rasulullah ya. Ya udah jelas itu adalah yang dipanggil adalah Rasul gitu ya. Mengarah kepada sesuatu yang spesifik. Jadi udah ada 6 ya. Pertama nama spesifik, yang kedua adalah berawalan alif lam, yang keempat itu dan sampai ke enam itu ada dimi. D itu domir, I itu isyarah, ya, isyarah kata tunjuk, kemudian M itu mausul, kata sambung, ya, kemudian Y-nya itu adalah ya munada. Nah, kemudian, nah ini ya, contohnya waladun, ya, seorang anak, ya, kalau mau dijadikan bentuk panggilan, ya, ya walad, ya. Nah, jadi spesifik, hei anak gitu ya. Nah, jadi karena ada kata panggilan ianya tersebut. Nah, terakhir untuk mengetahui spesifik atau tidak, jika kata setelahnya spesifik, maka sebelumnya juga spesifik ya. Nah, nanti akan diperjelas dengan pertemuan selanjutnya ketika kita masuk fragmen ya. Karena ini kita belum masuk fragmen. Misalkan ada kata, ada dua kata ya. Kata yang di sini spesifik, maka menyebabkan kata sebelumnya juga ikutan spesifik. Ini nanti ada rangkaian fragmen ya. Insya Allah akan dijelaskan ketika sudah masuk di fragmen. Tapi prinsipnya, jika kata setelahnya spesifik, tipenya ini spesifik, ya, maka tipe di depannya juga ikutan spesifik. Oke, ada 7. Nah, ini yang dijelaskan di awal ini isim mausul ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan alladzi, alladzani, alladzaini, allati, allatani, allati, allati. Nah, jadi bentuk seperti ini. Ini kata tunjuk yang dekat ya. Alladzi, alladzi, alladzi ya. Kalau bentuk perempuannya allati, allati, allati ya. Ini ya bentuk eh mohon maaf ini isim mausul ya, kata sambung. Kata sambung yang versi laki-laki itu pakai alladzi, kalau versi muannas ya, versi perempuannya itu pakai allati. Bedanya di mana? Nanti bedanya di bagian sini ya. Ini semua sama, alladzi, 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 rafa nasab jar ini semua sama. Allati juga sama, rafa nasab jar tulisannya sama. Bentuk jamaknya juga sama ya. Bentuk jamak ini bentuk mufrad, ini bentuk musanna, ini bentuk jamak. Nah, bentuk jamaknya alladzina, alladzina, alladzina. Semua sama. Bentuk laki-laki dari kata isim mausul itu semuanya sama. Begitu juga perempuan ya. Bisa allati, allati, allati atau allai, allai, allai. Ada dua kemungkinan yang dua-duanya sama bentuknya. Nah, bedanya nanti ada di bagian sini ya. Mirip seperti pola kita menghafalkan tabel muslimun ya. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Nah, ini. Alladzani, alladzaini, alladzani. Muslimat, muslimatani, muslimataini, muslimataini. Allatani, allataini, allataini. Ini mirip tabel di dalam muslimatun nih. Alladzani, alladzaini, alladzani, alladzina, 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 allati, allatani, allataini, allataini, allati, atau allai. Oke, boleh sebentar dihafalkan tabel isim mausul. Nanti kalau sudah 2 menit kita coba startkan.
Oke, sudah bisa? Saya ya, silakan. Baik. Alladzi, alladzi, alladzi. Alladzani, alladzaini, alladzaini. Alladzina, alladzina, alladzina. Allati, allati, allati. Allatani, allataini, allataini. Allati, allati, allati. Allai, allai, allai. Oke, tantan. Mulai. Nah, itu bentuk isim mausul dengan segala turunannya. Ini memang detail, Masya Allah, detailnya bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia itu cuman yang, ya udah cuman satu gitu ya. Nggak dibedakan laki-laki perempuan. Tapi dalam bahasa Arab ya dibedakan laki-laki perempuan, dibedakan bilangan tunggal dua atau jamak. Ini luar biasanya bahasa Arabnya. Nah, kalau 7 alasan tadi apa aja, Mas Yahya? Dikatakan spesifik. Satu. Aduh. Boleh lihat catatan tidak? Saya ingatnya dulu aja, nanti kalau nggak tahu baru ingat. Oh. 7 alasan spesifik. Yang Hmm. pertama, nama orang. Oke, nama spesifik ya, nggak harus nama orang. Oh ya, Bisa nama nama spesifik. nama orang atau nama tempat, itu juga udah masuk. Ya. Kemudian Terus, yang diawali dengan al. oke, alif lam. Terus, Nah, dimi. kemudian dimi itu domir. Domir itu Oke, kata ganti. oke. I, Kemudian isyarah. betul. Syarah. M, Isim mausul. oke, sama usul. Y, Kemudian yaitu ya munada. oke, ya munada. Nah, terakhir yang ada rangkaian itu. Ah, Jika, oh, jika yang ya. uh jika ada dua kata misalkan, nah, jika yang mana? Jika oh, jika yang belakang spesifik, yang Mhm. depannya spesifik. Oke, jika kata setelahnya spesifik, maka sebelumnya juga ikutan spesifik ya. Tetapi Ya. memang belum akan dijelaskan karena kita belum belajar fragmennya, lalu prinsipnya sudah diketahui dulu. Oke, eh, menentukan ya tipe dan alasannya secara lisan ya. Insya Allah mudah. Misalkan kata ayat, al-ayat. Ini alasannya apa? Ini spesifik. Alasannya kenapa? Pakai alif lam ya. Al-ayah. Jadi spesifik. Huwa. Alasannya apa nih kira-kira? Wah itu alasannya kata ganti. Mm-mm. Alladzina. Alasannya yang Oke, isim apa namanya? isim apa ya? Dimi, bukan ya? Iya, di itu isim apa nih namanya? Masuknya yang mana? Isyarah atau mausul? Mausul. Ya, tadi diapakan ya. Alladzina, itu isim mausul. Rahimun, tipenya umum apa spesifik? Rahimun umum. Ya, pakai tanwin. Ya, dia bentuknya umum. Ya, tabibu. Wahai dokter. Tuh. Spesifik ya Tahan. munada. Oke, hadza. Ada itu spesifik isim isyarah. Et, hadza. Eh, ada Iya, itu isim isyarah betul betul. Iya, ya itu domir. oke. Hud, Hudun itu nama orang spesifik. oke. Tilka, Tilka syarah oke. Al-akhirati, diawali alif lam. oke. Ismailu, Ismailu itu nama orang. oke. Nahnu, kami. Nah, nu isyarah. Nahnu, Eh, nah nu itu
Apa tadi ya? Nah, Huwa huma hum, hiya huma huna, ana oh, nahnu. domir. Ya, damir. Kata ganti. Adzabun, siksa. Madzhabun itu umum. Ya, masih umum ya. Maka tuh. Makkah tuh masih, bentar. Itu nama tempat ya, berarti Ya, spesifik. betul. Ya talibu, wahai murid. Ya tolibu, ya munada. Mm-mm. Jahannamu. Jahannamu. Itu nama tempat ya, Ya, ini nama tempat yang spesifik, spesifik ya. spesifik berarti ya. Jahannam, udah spesifik nama tempat, nama neraka. Al-khasiruna. Al-khasiruna diawali alif lam. Oke, alladzina. Alladzi itu, Alladzi. alladzi itu nya ya. Yang Yang, ding, yang, yang. yang mausul. Oke, dzalika. Itu. Zalika itu, zalika domir ya. Ini itu. Isyarah, Isyarah. isyarah. Oke. Ni'matun. Ni'matun itu umum. Oke, adnun. Madnun itu nama tempat spesifik. Spek. Oke, anta, kamu. Angta itu kata ganti domir. Oke, babila. Babilonia. Badila nama tempat. Oke. Al-kadziba. Al-Kadziba diawali alif lam. Mm-mm. Jadi kebohongan tersebut ya kalau mau dilengkapin katanya jadi bagus. Lahmun. Lahmun itu masih umum. Oke, tipenya masih umum ya. Daging, daging yang tipenya masih umum ya. Oke, untuk materi tipe, insya Allah cukup ya. Nanti akan didalam kembali ya kepahaman tentang 4 materi kita, status bilangan gender tipe eh, dengan eh, materi selanjutnya adalah tentang fragmen ya. Ini saya review sedikit. Status ya berdasarkan bentuk ada rofa nasab jer tadi sudah dibahas ya pelaku keterangan pelaku rofa pelaku nasab keterangan jer kata selamnya. Ini ciri akhirannya ya bergaris biru kun adin ani aini ani una ina ina ya. Utuh itu ada suara n ringkas kehilangan suara n tidak berpengaruh pada status bilangan gender ya nggak berpengaruh. Kalau ada berawal alif lam maka itu bukan utuh atau ringkas ya perlu diperhatikan. Fleksibilitas ada 3. Fleksibel itu yang masuk tabel muslimun muslimatun. Semi fleksibel nama tempat spesifik dan juga nama orang non Arab ya. Ada 4 nama nabi yang kategori fleksibel HMSS, Hud, Muhammad, Soleh, Syuaib atau 3 huruf tangannya sukun. Lut, Hud, Nuh, nah, dan seterusnya. Nah, itu masuknya ke fleksibel. Non fleksibel berakhiran alif atau alif maksuro. Musa, Zakaria, Isa, semuanya sama. Kemudian bilangan berakhiran una ina itu jamak laki-laki dianggap 3 laki-laki atun atin kalau berakal dianggap 3 perempuan atun atin kalau tidak berakal dianggap 1 perempuan kalau bukan atun atin bukan una ina maka dia berpotensi menjadi jamak taksir kalau kategori berakal manusia malaikat jin dia dianggap 1 perempuan atau 3 laki-laki kalau dia tidak berakal dianggap 1 perempuan isem jamak kaumun kornun nas ya bentuknya isem tunggal ini bentuknya dalam bahasa Arab ini tunggal. Nanti kalau jamaknya kaumun itu adalah akwam ya, masuknya jamak taksir ya. Kornun jamaknya kurunun. Nah, jadi jamak taksir, jamak bentuk jamak dari ini nanti mereka masuknya ke jamak taksir yang ada di sini ya. Berarti tinggal disesuaikan. Nah, karena ini tunggal, nah tapi maknanya jamak kaum ya, kumpulan dari banyak orang. Kornun kumpulan banyak orang, nas kumpulan banyak orang. Maka dia dianggap 3 laki-laki Islam jamak. Kemudian gender ya, laki-laki, defaultnya laki-laki, kemudian gender perempuan harus ada alasan, alasan biologis, berakhiran tak marbuto, alif maksuro atau alif hamzah, nama tempat yang spesifik, jamak perempuan dan jamak taksir,
anggota tubuh pasangan, dan Arab said so ya. Dan tadi sudah kita pelajari tipe ada dua, nakiro atau ma'rifah. Nakiro itu umum, ma'rifah itu spesifik ya. Nama spesifik alif lam, dimi, domir, isyarah, mausul, dan ya munada. Dan terakhir, jika kata setelahnya spesifik, maka sebelumnya juga spesifik. Nah, ini ada berapa latihan? Nah, coba kita latihankan dulu satu, misalkan ya. Tentukan secara grammar status bilangan gender tipenya. Misalkan, al-hayata. Jadi, dari statusnya, eh, atau paling enak itu menentukannya dari bilangan. Bilangannya definisinya jelas ya, misalkan ini al hayatah, berarti ini bentuk tunggal. Al hayatah bentuk tunggal berarti satu, karena pakai tak marbuto berarti perempuan. Nah, perempuan, nah baru ditentukan pakai akhiran belakang ya. Kalau tunggal kan lihat belakang ya. Al hayatah berarti itu nasab a ya, al hayatah. Ada alif lam berarti spesifik ya, nasab satu, perempuan spesifik. Sama watin, ada atin, ada akhiran atin, berarti itu adalah bentuk jamak perempuan. Artinya langit tidak berakal, berarti jamak perempuan. Kalau kita definisikan jamak perempuan tidak berakal, dianggapnya apa? Satu perempuan. Nah, udah dapat tuh bagian bilangan dengan gendernya. Nah, tinggal lihat akhirannya atin ya. Berarti kalau atin, atun, atin, atin, berarti bisa nasab, bisa jer. Jadi karena ini satu kata ya, jadi potensi-potensinya di-include-kan saja, dimasukkan saja. Bisa nasab, bisa jer. Nah, kemudian tipenya apa? Umum apa spesifik? Ya, bukan, tidak ada alif lam, bukan dimi, ya, tidak ada dua kata, ya, hanya satu kata. Berarti ini adalah bentuk umum. Ya, berarti nasab jer satu, perempuan umum. Oke, boleh Mas ya kata setelahnya. Katanya adalah makkah. Oh, Status bilangan gender tipe. Makatu itu Mhm. statusnya, Dari bilangan dua aja, mudahnya oh, enaknya dari bilangan ya, biar kedeteksi. bilangannya satu. Oke, Kemudian gendernya. ge- gendernya karena ada tu jadinya perempuan. Oke, Kemudian itu spesifik karena nama tempat. oke. Statusnya makkah. Statusnya itu karena u berarti Mhm. rofa. Oke, sorry. Bawahnya ashab. Ashabu penduduk-penduduk berarti Mhm. itu bilangannya jamak atau tiga. Oke, kalau jamak lihat ada una, ina, atau natin belakangnya. Tidak ada. Ada, berarti jamak taksir atau isim jamak. Isim jamak bukan. Berarti ini jamak taksir. Jamak Berakal atau taksir. tidak berakal? Jamak taksir berakal. Oke, berarti dianggap Dianggap kalau berakal tiga laki-laki atau atau satu perempuan. oke. Di bilangan dengan gendernya sudah ketemu. Tinggal lihat kalau jamak taksir, lihat akhirannya. Ashabu. Ashabu berarti rofa. Oke, tipenya. Ada nggak kelihatan Tip- tipe Tipenya, dimi? Masuk bagian oh, dimi? Apakah dia masuk bagian dimi? Domir, isyarah, mausul, ya munada? tidak, Tidak. Berarti kan nama umum. spesifik? Bukan. Pakai Kan, alif lam? Bukan. kan. Nah, berarti kalau tidak ada alasan spesifik, berarti tipenya Tipe umum. oke. Balik ke tipe umum. Rofa, tiga laki-laki atau satu perempuan, tipenya adalah umum. Oke. Lagi bawahnya sudur. As-sudur. As-suduri Hmm. itu bilang bilangannya, oh, jamak. Mm-mm. Jamak, jamak berakal.
Dada-dada itu tidak berakal ya? Iya, tidak berakal. Jamak apa nih? Perempuan, laki-laki, taksir. Jamak perempuan tidak berakal. Ada Eh, akhirannya. Una, ina, atun, atin. tidak. Tidak ada. Berarti jamak. Jamak perempuan. Kalau perempuan, atin, atin. Nah, ada nggak? Oh iya, Atun, atin. kan ya. Kan, berarti Jamak jamak taksir taksir. Betul. Berakal, tidak tidak berakal. berakal. Tidak berakal. Dianggap. Jamak taksir tidak berakal. Dianggap Dianggap. satu perempuan. Oke, berarti bilangan gender beres. Kalau jamak taksir, lihat harokat belakangnya. As-suduri. Suduri itu nasab atau jet. Bentar. Suduri. U an in. Berarti Ya, jet. oke. Apakah tipenya spesifik? Ya, karena Karena ada. diawali alif lam. Oke, sip. Sodikina. Sodikina. Itu orang-orang benar ya berarti ya. Betul, orang-orang benar harusnya nih. Sodikina berarti dia jamak laki-laki. Betul. Dianggap. Dianggap tiga laki-laki. Oke, bilangan gendernya beres. Kemudian lihat belakangnya. Ada ina. Statusnya apa itu berarti? Statusnya itu bentar, nasab atau jer. Betul, nasabah kerja. Apakah tipenya spesifik? Tipenya tidak tidak Ya, spesifik. umum. Ya. Betul, tipenya umum. Oke, as-sama. Ya, tinggal lagi. As-samaa itu Apakah jamak? as-samaa tunggal Oh, kayaknya itu. ya, betul. Ini tunggal. Kemudian Tunggal. Terus gendernya. gendernya itu jam jamak taksir tidak berakal. Wah, ini kan tunggal, maka bukan jamak. Oh iya, Cing. Nah, gendernya syarat yang kemarin, yang yang tadi dijabarkan ya. Apakah dia pakai tamar buto, alif alif hamzah, alif maksuro, ataukah dia anggota tubuh berpasangan, ataukah jamak taksir, jamak perempuan, jamak bukan ya jelas. Nah, kemudian apakah Arab setso? Ini kayaknya alif maksurah. Alif maksuro bisa juga ya. Nah, tapi ini lebih tepatnya masuknya ke Arab setso ya. Harbun Oh, sama Arab Un Saja. Syamsun. Nah, ini masuk di Arab Setsu. Jadi dua Oh, alasan dia perempuan memang. Bisa Alif Hamzah, tapi dia juga lebih tepatnya masuk ke Arab Setsu. Orang-orang Arab mengatakan demikian. Oke, hmm, sekarang kalau tunggal lihat harokat belakangnya. As sama A. pun an in. Oh, berarti nasab Betul. As sama A. Tipenya apa? spesifik. Oke. Sob satu perempuan spesifik. Junudun. Pasukan-pasukan. Junudun itu berarti jamak Betul, jamaah apa ini? Ada akhiran una, ina, atun, atun belakangnya. tidak ada. Betul, berarti jamak. Jamak taksir Betul, jamak taksir berakal atau tidak berakal. berakal. Oke, berarti dianggap Dianggap tiga laki-laki atau satu perempuan. betul. Terus junudun. Junudun itu rofa. Oke, tipenya spesifik atau umum? Tipenya umum. Oke, al-af'idat, hati-hati. Al-afidata itu datanya berarti jamak perempuan. Ya, belum tentu. Kalau jamak perempuan tuh Eh, atun, atin, atin. Atun, atin, atin. Mm-mm. Kalau kalau atap enggak ya? Nggak ada, nggak masuk. Kata nggak masuk. Berarti jamak taksir. Betul nih jamak taksir lagi. Berakal atau tidak berakal? Tidak, tidak Oke, berakal. dianggap berarti apa?
Dianggap satu perempuan. Betul. Jamak taksir, lihat harokat belakangnya. Afidata. Seperti nasab. Oke. Tipenya? Tipenya alif lam berarti spesifik. Oke. Terakhir, Muhammadan. Bilangannya? Muhammadan. Itu bilangannya satu. Oke. Laki-laki perempuan? Jelas ya. Laki. Laki-laki. Muhammadan. Statusnya? Statusnya nasab. Oke. Spesifik apa umum? Nama orang berarti spesifik. Ya, betul. Ini beberapa latihan yang mungkin nanti karena ini belum banyak yang hadir nanti insya Allah saya ini ada banyak sebenarnya latihannya nanti coba saya review kembali dengan teman-teman beberapa latihan-latihan ini supaya bisa lebih eh, kuat ya pahaman nanti yang link kedua saya jadikan PR nanti pertemuan yang akan datang kita membahas hikmah tentang tipe ini karena banyak yang nggak hadir nanti hikmahnya insya Allah saya buka di pertemuan yang akan datang di awal pertemuan dan dilanjutkan dengan latihan-latihan insya Allah. Setelah itu latihan selesai nanti kita masuk ke fragmen ya. Satu kata sudah, nah, kita nanti belajar tentang kumpulan dari kata-kata ya disebut dengan fragmen belum jadi kalimat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin dari Mas Yahya, silakan persilakan. Cukup Ustaz. Oke, sekian pekan ini. Oke, kalau cukup, insya Allah materi kita dicukupkan di tipe, materi tipe. Oke, insya Allah kita lanjutkan di materi fragmen pekan depan, insya Allah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Siap, ya,